Halo Kak Didi. Jadi nih, gimana posisi nih? Lagi di kampung ini Kak, ditangkap. Oh, dipangkep. Pulang kampung habis seminar di. Lah iya Kak, karena mau puasa. Oh, kan mau puasa ya. Puasanya kapan? Besok atau lusa? Lusa. Nggak jadi taruh hari ini. Kan kalau Muhammadiyah itu hari Senin. Yang kemarin saya itu Selasa lo jadi. Oke. Oke Pak. Jadi saya buka dulu nih. Oke Pak. Jadi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton saya ya. Kita berada di break episode 57. Tema kita malam pada malam hari ini adalah pengaruh attachment terhadap kecenderungan menjadi korban kekerasan dalam pacaran pada perempuan dewasa awal. Yang menjadi teman ngobrol kita malam hari ini adalah Fajri, Nur Fajri. Panggilannya Fajo, Dik. Iya Kak, Fajo. Bukannya itu, sorry, bukannya itu kayak panggilan laki-laki. Soalnya saya punya teman Fajo ya. Memang kadang saya nama laki-laki. Saya bilang. Banyak yang bilang panggil laki-laki. Bukan saya juga tadi. Ya, Fajr ini informasi yang saya dapat baru menyelesaikan seminar hasilnya minggu lalu, Di. 2 minggu lalu. Tanggal berapa? 19. Oh, sudah lumayan lama ya. Sudah lumayan lama. Oke Pak Jeri, saya masuk nih langsung pertanyaan pertama saya Pak Jeri, kenapa Pak Jeri pilih kuliah di psikologi? Sebenarnya awalnya itu karena paksaan dia Kak, paksaan dari orang tua. Paksaan dari orang tua? Karena kemarin kalau lulus S2 dan lulus SN juga, terus saya mau mandiri di mana, saya di psikologi saja. Sorry Pak Jerinya kayak bergema suaranya. Kok gitu ya? Iya. Tapi kalau suaraku udah bergema aja. Udah jenuh. Kalau sebenarnya saya dengar ini kan sebentar akan subscribe. Pilih alasannya kan disuruh orang tuanya Pak, psikologi juga atau enggak gitu. Udah juga. Kenapa disuruh psikologi sama orang tua? Direkomendasikan sama keluarga. Oh, direkomendasikan sama keluarga. Kalau niatannya sendiri sebenarnya maunya apa? Saya mau seni sih. Mau apa? Seni. Teknik. Seni. Oh, seni. Kenapa itu mau seni? Di psikologi kan juga banyak jalan seni. Ya hobi kan. Tapi pandangannya orang tua menjalin itu. Oh, ya. Padahal menjalin. Ini Fajar kayak kita nggak pernah ketemu di kampus. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah. Padahal saya selesai 2021. Fajar kan 2018. Fajar ini kok nggak ketemu ini 2018. Saya dapat ini. Nah, oke Fajar, kita lebih serius. Fajar kan memperkenalkan dirinya, ceritakan dirinya, masa kecilnya bagaimana, SMP-nya, SMA-nya bagaimana.
Jadi teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Nur Fajri, biasa dipanggil akrabnya Pajo Gomez, biasa dipanggil Pajo Gomez, gitu. Dari kecil itu kan SD, SMP, SMA, tadi PSS. Baru di Makassar itu karena kuliah di UNM, jurusan psikologi, angkatan 2018. Kemarin sempat masuk BEM juga kak, tapi nggak selesai di jadi staf pengembangan potensi kemarin karena corona begitulah suka hilang-hilang lebih dalam gitu. Itu baru-baru kemarin keluar hasil tanggal 19 ambil skripsi 5 semester. Sebenarnya ada telat-telat awal juga, cuma karena itu banyak masalah kaki, jadi masalah terang deskripsi dan akhirnya selesai. Ya. Selesai sudah 16, 20, 21, udah lumayan nih rata-rata ini. Pas ketiga rata-rata psikologi. Lumayan cepat ini. 4 tahun lebih deh. Bukan kak, 4 tahun 6 bulan. Rata-rata. Sudah beda rata-rata. Oke, Fajri. Kenapa Fajri memilih tema ini? Karena tema ini menurut saya sangat menarik. Yang pertama itu awalnya saya nggak niat tema ini kak, tapi karena judulku diganti, awalnya saya mau meneliti tentang psikopati dan penerimaan itu psikopati, kecenderungan karena semua orang itu mempunyai kecenderungan untuk mempunyai sifat psikopat gitu. Disetujui oleh Kak Prodi, tapi kemarin disarankan sama pembimbing agak susah katanya subjeknya. Nah, tidak dapat begitu saja, tidak dapat kalau semua orang punya kecenderungan psikopat begitu. Makanya diganti jadi sekarang. Itu saya pilih tema ini kenapa? Yang pertama itu saya PKP di pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Makassar kemarin. Dan kemarin itu sempat mengalami banyak kasus. Nah, kasusnya ini yang kasus kekerasan. Dan itu yang melakukan kekerasan dengan pacarnya. Nah, karena kemarin tuh kasus kekerasan dalam pacaran itu terjadi. Dan setelah saya cek-cek, kasus itu menunjukkan kalau kekerasan dalam pacaran ini semakin meningkat ketika di Indonesia. Dan saya lihat yang melakukan itu adalah pacar. Nah, terus saya cek tentang pendidikan ini ternyata masih sangat jarang di Indonesia. Kenapa begitu? Orang-orang tidak teliti kalau memang fenomena ini benar-benar terjadi. Karena banyak juga dari pengalamannya teman-teman yang cerita ke saya. Kalau memang mereka mengalami itu kan. Dan kenapa tidak begitu sebagai anak psikologi? Kenapa kita harus selalu ke pasar begitu? Jadi kemarin KKP-nya di pemberdayaan perempuan yang paling banyak, salah satu yang banyak kasus di sana adalah mengenai berpacaran, kekerasan berpacaran. Saya mau tahu ya, di luar dari pemahaman kita terkait agama kan pacaran tidak boleh. Di luar dari agama kan pacaran tidak boleh. Kalau kita pakai standar agama kan jelas tidak boleh. Kalau yang Fajri temukan itu pacaran di pemahaman mereka itu apa sih, sama yang sebenarnya pacaran itu apa? Ya, pacaran itu yang pertama hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan mereka itu ini terkait seksual. Jadi kata saya
saling bergantung satu sama lain. Bergema ini pacar. Suara tak bergema gitu. Bergema gitu. Halo? Kenapa? Aduh, tadi agak jelas gini. Tadi agak jelas gini. Kalau suara aku jelas sih tapi. Jelas, jelas. Jelas sih, aduh. Kok gitu deh. Bisa diulang tadi yang pertanyaan suruh soalnya baru menggema. Pertanyaan itu kan apa sih? Itu pacaran itu apa? Pacaran ini hubungan laki-laki dan perempuan yang saling Anu sih, kayak kayak begitu. Kedengaran nih kak? Dari luar tapi jelas. Ya, saya ulang. Penonton, saya rekornya bagus kan. Jadi di yang pacarannya mereka itu apa dan di yang pasti tahu itu apa sih pacaran itu. Nah, pacaran ini kak? Iya. Pacaran ini toh kak, relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki keterikatan secara emosional dan fisik karena adanya perasaan saling ketertarikan satu sama lain dan ini romantis kak. Emosional dan fisik berarti pacaran itu ada kedekatan emosional dan fisik. Kenapa kak? Tadi kan Fajri bilang pacaran itu ada kedekatan emosional dan fisik. Iya. Emosional dan fisik. Terus kalau kenapa sih orang itu pacaran? Kenapa ya? Karena mungkin kita bisa jelaskan dari sisi perkembangan toh kak, perkembangan. Nah orang-orang ini melakukan di luar dari apa? Di luar dari yang pacaran anak-anak nak yang kayak anak SD, bukan itu nak. Iya. Mereka ini sudah memasuki masa dewasa awal. Nah, dewasa awal ini di mana ini individu punya key challenge baru toh dalam lingkungan sosialnya. Individu ini memasuki tahap perkembangan keenam ya kalau di Erik Erikson yang love versus isolation. Individu ini mempunyai tugas baru untuk mengembangkan aspek keintiman dan komitmen terhadap. Terus salah satu caranya yaitu dengan hubungan berpacaran ini. Nah, pacaran ini dijadikan sarana untuk dapat merasakan kebahagiaan. Dari situ dia mendapatkan kebahagiaan. Terus kalau misalnya mereka gagal, mereka akan mengalami hambatan dalam tahap perkembangan ini. Biasanya menyebabkan mereka merasa isolasi gitu Pak. Wih, apakah kita tidak apa-apa ini saya penasaran saja. Apakah memang harus dipenuhi itu melalui berpacaran? Sebenarnya tidak juga sih Kak, bisa aja juga dengan relasi teman sebaya gitu Kak. Tapi kan kita berbicara
fenomena yang sedang terjadi saat ini tuh Kak. Kebanyakan itu salah satu caranya mereka itu dengan berpacaran gitu Kak. Kan bisa dengan relasi. Saya kan tidak punya data kan. Kenapa lebih banyaknya akhirnya memutuskan berpacaran? Kan sebenarnya bisa jadi penuhi melalui relasi. Mereka itu rata-rata memutuskan untuk berpacaran karena ada yang mau dituju begitu, ada tujuannya biasanya karena mau menikah atau lagi PDKT begitu, lagi apa namanya, menemukan yang terbaik gitu Kak, untuk dinikahi gitu. Kayak gitu. Ini saya hilangkan, saya off kan di karena jaringanku lagi putus-putus, makanya saya off. Oke. Ya. Ya nanti kalau bagus sudah saya kembali. Nah, lanjut, Fajri kan di sini berpacaran, kekerasan berpacaran. Ini kayak agak sensitif dan menarik ini. Kenapa sih dalam hubungan berpacaran itu terjadi kekerasan? Kenapa ini dalam hubungan ini terjadi kekerasan? Bisa diulang Kak? Kenapa ini dalam berpacaran ini terjadi kekerasan? Kenapa kemudian terjadi kekerasan dalam hubungan berpacaran ini? Yang pertama tadi kita kembali, orang berpacaran itu karena punya tujuan, punya ekspektasi, punya apa ya? Punya tujuan masing-masing begitu. Kan tidak selamanya ini baku dapat jika dua orang. Pasti ada konflik dan masalah yang terjadi. Dan bagaimana mereka mengatasi konflik yang akan menjadi latar belakangnya kekerasan Kak. Mungkin karena resolusi konfliknya yang kurang bagus, ataukah karena ada yang karena ada yang ingin mengontrol, yang mau berkuasa dalam hubungan tersebut. Berarti terjadinya kekerasan apabila ada yang satu, bisa dikatakan ada yang ingin lebih mengontrol, yang kedua ada itu. Fajri kedengaran enggak? Putus-putus Kak. Aduh. Berarti tadi terjadi kekerasan karena adanya sama adanya yang mau menguasai. Iya Kak. Ada yang mau menguasai. Kan suku hubungan berpacaran kan dibentuk karena rasa yang tadi mau dibangun secara bersama. Kenapa endingnya? Lucu juga pertanyaannya, Dek. Karena apa nih Kak? Dan semua itu orang menunjukkan yang jahat-jahatnya di awal. Pasti semakin berjalannya waktu, durasi hubungan semakin lama, pasti akan ada sifat yang kemudian dia sembunyikan itu muncul gitu. Baik itu secara sadar maupun tidak sadar, baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja. Oh, begitu. Berarti memang sifat itu muncul ketika kalau sudah lama bersama. Iya. Ya, saya pernah baca satu viral lah. Kenapa sih kita cenderung kecewa, bisa marah sama orang lain kalau kita sudah dekat? Apa kita termasuk mungkin karena kita sudah dekat jadi merasa berhak untuk menyakiti. Kenapa Kak? Mungkin kan juga jadi alasan karena kita sudah merasa dekat makanya berhak menyakiti begitu. Kalau dari sisi pelaku, nggak tahu itu ya Kak, karena bukan bagian kok di situ kaji. Karena saya mengkaji dari korban. Nah, kalau berpacaran itu kekerasan apa yang biasa terjadi dari yang didalami sama Fajar? Kalau kemarin itu saya Kak meneliti ada kekerasan fisik,
ada perilaku mengancam juga masuk kekerasan dalam pacaran. Terus kekerasan emosional, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual juga Kak. Masuk itu. Bisa lebih dirincikan aja misalnya kekerasan fisiknya apa, pengancamannya kayak bagaimana, verbal kayak bagaimana. Kalau kekerasan fisik itu dia yang dipukul, ditampar, dijampar kayak begitu, toh Kak. Kalau yang perilaku mengancam itu kayak ya, misalnya apa ya? Kalau diancam itu kayak apa? Kayak sudah midep itu semiki kalau misalnya nggak mau berhubungan seksual misalnya begitu Kak. Terus kalau yang kekerasan emosional dan verbal, dia itu biasa kayak tahu perilaku stalking Kak. Iya, iya. Menguntit, kayak harus selalu tahu di mana berada sama siapa saja dan Oh, nah itu kekerasan tadi. Berarti ya contohnya. Nah kalau yang terjadi itu biasanya pengambilan keputusannya korban itu kayak bagaimana? pengambilan keputusan. Iya kan yang saya baca dari skripsinya Fajri, korban ini lebih cenderung bertahan gitu. Kenapa sih mereka bertahan gitu walaupun terjadi kekerasan bertahan? Salah satu faktornya itu Kak karena adanya ini yang dibahas attachment. Mereka ini cenderung memiliki kecemasan yang tinggi. Nah mereka karena Oh, mereka itu ditinggalkan sama pasangan. Individu yang memiliki kecemasan berlebihan ini takut meninggalkan pasangannya dan ketakutan menjadi alasan untuk mempertahankan suatu hubungan dalam kondisi apapun meskipun itu terdapat kekerasan di dalamnya, baik dia dilecehkan secara emosional dan berulang itu karena begitu Kak, karena mereka tuh berpikir kalau lebih baik punya Kak pacar yang abusive atau yang melakukan kekerasan terhadap saya daripada jomblo Kak gitu. Lebih baik dibandingkan tidak punya Kak figur lekat yang memberikan sosok sumber kebahagiaan gitu. Meskipun dia merasa tertekan dan lelah dalam hubungan yang penuh kekerasan itu. oh, berarti walaupun terjadi kekerasan tidak berpisah karena ada kecemasan. Iya, karena ada kepribadian yang Cemas. Ada kaitannya nggak dengan yang peran dan tanggung jawab sebagai dewasa awal itu? Kenapa Kak? Ada kaitannya nggak dengan peran dan tanggung jawab sebagai dewasa awal itu? Harus partner. Maksudnya Kak? Kalau pakai headset earphone kedengaran suara aku tapi menggema. Sorry nih Fajar ya, rusak mimutnya Fajar ini enggak Ji? Enggak juga. Jel lagi. Ini kan walaupun berpacaran, kan berpacaran tadi tujuannya bisa dibilang bagus lah toh. Berpacaran tadi Apa Kak? tujuannya bagus. Berpacaran tadi tujuannya bagus. Kemudian terjadi kekerasan di dalam. Nah, setelah terjadi kekerasan tidak berhenti berpacaran karena ada cemas begitu. Individu yang mempunyai kepribadian attachment yang anxiety tinggi gitu Kak. Oh, Mungkin saya harus jelaskan dulu bilang apa itu attachment deh Kak. Oh, Kak. Coba jelaskan ini. Apa itu attachment? Jadi attachment ini kita tahu tadi psikologi kalau attachment ini pertama kali dikemukakan sama Bowlby toh. Attachment pada masa kanak-kanak. Attachment pada masa kanak-kanak itu figur lekatnya pengasuh atau orang tua, toh Pak? Iya.
Jadi attachment ini sendiri merupakan derajat ikatan psikologis yang kuat antara itu tadi anak dan orang terdekatnya atau pengasuhnya, figur lekatnya pada masa itu. Nah, kemudian attachment ini bersifat dinamis, dapat berubah. Nah, ketika individu memasuki usia dewasa, maka yang menjadi figur lekatnya itu dia akan menjadi ke pasangan atau ke teman sebaya. Nah, kemudian ada yang namanya adult attachment atau attachment pada masa dewasa. Nah, adult attachment ini merupakan pola pikiran, perasaan, dan perilaku individu yang dipengaruhi dari pengalaman interpersonalnya dari sebelumnya menjalin hubungan lalu-lalu gitu kan. Nah, kemudian pengaruhnya ini attachment dapat dilihat pada masa dewasa yang ditunjukkan itu sebagai sarana dari mendapatkan kenyamanan dan rasa aman. Nah, pengaruh dari attachment ini dapat dilihat dari bagaimana cara pandang mereka terhadap diri sendiri dalam hubungannya. Oh, berarti skrip buat dari skripsinya Fajri adalah attachment di problem utamanya dia tidak mau Kenapa Kak? Putus-putus, bisa diulangi? ini terjadi kekerasan, dia tidak mau tidak keluar karena kepribadian attachment yang terbangun pada saat masa kecil dari orang tua atau pengasuhnya di. Kenapa Kak? Jaringan. Coba pakai earphone misalnya, coba pakai earphone bisa mungkin. Pakai saja. Coba pakai saja. Lebih nanti saya yang kerja nanti saya berusaha untuk mendengarkan lebih baik di sini. Supaya lebih nyambung kan lebih baik. Aduh, aneh sih. Menghubungkan sih. Aduh. Bisa di. Halo. Halo. Ya, kita lagi kedengaran ini. Ya, kita lanjut nih, langsung. Oke, Kak. Nah, ini kan tadi besarnya tidak keluar dari kekerasan itu karena ada attachment. Boleh saya highlight dulu sedikit. Iya. Kalau saya teliti ini itu faktor risiko. Jadi penting dilihat bahwa kalau faktor risiko itu tidak membentuk hubungan sebab akibat. Jadi bukan kayak seakan-akan jadi yang begitu Kak, kayak seakan-akan kita salahkan korbannya. Nah di sini yang mau saya tekankan kalau faktor risiko itu bukan hubungan sebab akibat, tapi apakah dia bagaimana yang menjelaskannya faktor risiko Kak. Dan kalau korban itu tidak bertanggung jawab di atas kenapa dia bisa menjadi korban, tapi faktor risiko ini tuh dapat digunakan sebagai bahan evaluasi begitu untuk bagaimana sih caranya kita bisa keluar dari hubungan yang ada kekerasan di dalamnya begitu. Jadi bisa sih membuat kita sebagai orang psikolog bisa membuat suatu intervensi Kak
untuk para korban-korban. Nah ini kan bisa dilihat dari situ. Jadi bukan karena kamu adalah pribadi yang cukup ikhlas, makanya kamu pantas memang jadi korban, bukan begitu Kak. Jadi ya, kalau bisa ini untuk kedepannya bisa menjadi bahan evaluasi gitu. Tadi, sorry, enggak jelas di faktor resiko, residu atau resiko? Resiko. Oh, resiko. Faktor resiko. Kalau ini kan Fajri pilihnya perempuan, dan apakah memang dalam hubungan berpacaran itu korbannya itu paling besar memang itu adalah korban perempuan? Jadi dari beberapa jurnal yang saya baca, Kak, meskipun tidak ada ini perbedaan tingkat kekerasan dalam pacaran antara laki-laki dan perempuan, tapi korban perempuan itu lebih memungkinkan untuk mengalami konsekuensi yang lebih parah. Contohnya itu kayak kan kita tahu itu sendiri kalau begitu. Terus kalau secara seksual pun dia bisa mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, keguguran juga bisa. Terus jadi perempuan ini lebih itu begitu Kak, dan lebih banyak dilaporkan mengalami gangguan fisik dan emosional. Jadi itu alasan lebih memilih untuk penelitian perempuan. Kan lebih rentan deh, lebih rentan. Kalau saya tertarik sama attachment ini, ada enggak? Saya kan enggak mendalami attachment ini, attachment apakah ada jenis-jenisnya atau bagaimana? Iya. Jadi kan secara umum ini attachment ada dua dimensi Kak. Yang pertama itu anxiety, tadi yang kecemasan, dan ada avoidance atau pengabaian begitu Kak. Jadi ini bisa timbul 4 gaya pelekatan. Yang pertama itu keadaan di mana anxiety-nya rendah dan juga avoidance-nya juga rendah. Nah ini membentuk pelekatan yang namanya secure attachment atau pelekatan yang aman. Nah, pelekatan yang aman ini karakteristiknya itu seperti dia ini mampu mengelola konflik dengan baik. Dia merasa nyaman saat sendirian dan tidak bergantung dengan orang lain. Dia juga mudah mencintai orang lain. Dia mempunyai komunikasi yang baik, mampu mencari dukungan emosional. Dia juga memiliki self-esteem yang tinggi, harga diri yang tinggi. Nah kemudian yang kedua itu ada keadaan di mana seseorang memiliki tingkat anxiety yang tinggi dan tingkat avoidance yang rendah. Terus ini namanya itu pre-occupied attachment. Nah dia ini karakteristiknya dia kesulitan menjalani hubungan dengan orang lain. Dia khawatir pasangan ini tidak mencintainya. Dia merasa sangat putus asa ketika hubungan itu berakhir, hubungan percintaannya selesai atau putus begitu. Dia takut akan perpisahan dari pengabaian karena sehingga dia itu kesulitan dalam meninggalkan hubungan yang tadi itu kekerasan dalam pacaran. Terus ada keadaan di mana seseorang memiliki tingkat anxiety yang rendah, lalu tingkat avoidance tinggi. Ini dinamakan dalam karakteristiknya dia itu kesulitan mengontrol emosi. Dia itu kesulitan mengontrol emosi dalam hubungan sosial maupun percintaan. Dia juga cenderung bersifat tertutup. Dia juga memiliki dia tuh takut akan menjalin hubungan atau takut berkomitmen. Dia tidak dapat menyelesaikan masalah dalam hubungan karena dia memiliki self-esteem yang rendah, dan ketika menjadi korban dia akan sulit untuk melepaskan diri. Kemudian ada keadaan di mana anxiety tinggi dan avoidance juga tinggi. Ini dinamakan fearful attachment. Nah dia ini cenderung
sebenarnya cenderung mengharapkan kasih sayang dan hubungan yang romantis, tapi dia itu enggak nih, dia itu enggak menjalani komitmen. Terus dia juga cenderung bersikap ambivalen lagi, tidak konsisten. Misalnya hari ini dia mau, besok tidak begitu. Dia karena dia ini mau anjing dengan kesalahannya gitu. Dia juga takut akan kesalahan. Dia sulit percaya dengan orang lain. Dia juga sulit mengontrol emosi gitu. Jadi ada 4 tadi tipe kelekatan yang dapat terdiri dari avoidance dan anxiety. Dan yang paling banyak terjadi apabila terjadi kekerasan, saya mau konfirmasi yang mana itu? Yang ketiga tadi. Kalau berdasarkan penelitian, dia dapatnya full. Tapi di penelitian lain dia itu ada yang preoccupy dan yang anxiety tinggi. Kalau di pusing yang avoidance yang tinggi. Anxiety tinggi, avoidance tinggi. Iya, itu Pak. Parah berarti itu di. Iya, karena ini circle attachment yang anxiety tinggi dan avoidance tinggi, jenis kelekatan yang apa ya, paling tidak aman gitu. Boleh dijelaskan Fajri terkait metode penelitiannya Fajri, hasilnya juga gimana? Bisa dijelaskan metodenya, nah, ngambilan datanya kayak bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana? Pengambilan data kemarin melalui terus itu atas snowball. Sebenarnya ini kalau itu sebagai apa aja? Sebenarnya langsung gitu. Tapi saya terisi Pak, terus dia itu kalau ada kawannya begitu, karena kemarin itu beberapa dia di data awal, terus itu dia saya kembangkan agak kaget juga karena banyak begitu Kak, karena kriteria subjeknya itu agak sensitif. Terus kemarin itu dapat yang fearful yang paling tinggi di subjek, dan mungkin ini juga menjadi keterbatasan penelitian karena harus lagi lebih banyak subjeknya dan harus jelas apakah dia menjadi korban satu kali atau menjadi korban berkali-kali, karena ada juga penelitian yang menemukan kalau menjadi satu kali korban itu yang tinggi attachmentnya itu dia di anxiety. Terus kalau yang menjadi korban berkali-kali itu dia avoidance yang tinggi, dan itu yang menjadi keterbatasan kemarin karena harus diperjelas itu. Oh ya. Sorry, saya mau ulang lagi kembali. Hasilnya kayak gimana? Hasil penelitian tak? Hasilnya itu menunjukkan kalau memang attachment ini memiliki pengaruh korelasi terhadap kecenderungan menjadi permasalahan. Jadi bisa ya? Semakin tinggi tingkat avoidance saya bisa orang, maka semakin tinggi pula kecenderungannya untuk menjadi korban kekerasan. Dan itu juga saya yang mau kaji lebih lanjut yang jenis kekerasan apa yang paling banyak terjadi. Itu kemarin yang belum saya. Semakin tinggi attachment, semakin besar menjadi korban kekerasan. Semakin tinggi tingkat avoidance dan anxiety tadi. Kan attachment, avoidance dan anxiety. Avoidance, jadi attachment, avoidance, dan anxiety tinggi, maka cenderung tinggi juga korban kekerasan. Oh iya. Berarti yang cuman Fajri bilangnya tadi bagusnya didalami lagi kekerasan apa yang banyak muncul begitu ya, berapa kali terjadi kekerasan gitu. Nah,
Ada enggak yang dijelaskan yang lain kayak saya jujur saya tertarik karena di kepala saya masih penasaran kok bisa malah dekat malah besar peluangnya terjadi kekerasan gitu. Ada mungkin argumen yang kalau orang awam Fajar bilangnya begini langsung oh iya di wajar. Fajar paham enggak pertanyaan saya? Fajar paham enggak? Saya sudah arahnya ini sudah saya tangkap tadi attachment ada 4. Attachment ada 4. Nah, yang paling tinggi kecemasan avoidance-nya maka cenderung akan lebih menjadi korban kekerasan. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Fajri, tapi saya masih kayak butuh penguatan, butuh dijelaskan balik. Kok bisa sih? Ngerti kan? Mungkin teman-teman Fajri juga begitu. Kok bisa sih? Ya bukannya malah dekat. Attachment-nya bagus. Attachment-nya dekat. Paham kira-kira Fajri? Pertanyaannya? Mungkin paham. Jadi kenapa semakin tinggi? Nah, ini kan yang diukur tingkat kecemasan ya. Dari Apa? tingkat kecemasan anxiety. Iya. Tingkat pengabaiannya atau avoidance. Itu kan yang diukur. Nah, jadi semakin tinggi avoidance dan anxiety, maka semakin tinggi kecenderungannya untuk menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Kenapa dia? Dia ini individu dengan karakteristik yang takut akan perpisahan dan takut sekali putus gitu Kak. Takut diabaikan sama pasangannya. Jadi dia tuh kesulitan sih meskipun di dalamnya itu terdapat kekerasan. Dia wajib itu karena dia takut sekali akan perpisahan dan pengorbanan itu Kak. Nah kemudian individu yang avoidant itu karena tadi self-esteem rendah. Dia ini tidak dapat menyelesaikan konflik dalam hubungan. Dan ketika dia bisa menjadi korban, dia akan sulit melepaskan diri karena dia itu tipenya avoidant. Dia itu cenderung mengabaikan hal-hal seperti itu Kak. Sebenarnya dia ini karakteristiknya dia tidak mau menjalin hubungan. Tapi ketika seseorang itu dapat di dalam hubungan yang pas begitu menurutnya, tapi ada kekerasan, mungkin dia akan mengabaikan itu Pak. Makanya itu sulit untuk lepas. Dia ini berharap juga dicintai begitu. Mengharapkan di hubungan romantis, tapi takut sebenarnya menjalin komitmen. Jadi kenapa kemudian ketika dia mendapatkan jadi ini kan dinamis itu Kak, jadi berubah-ubah sih. Saya sudah dapat di kepala saya sudah ada benang merah dan lagi-lagi penasaran Fajri karena tinggi kecemasannya avoidance-nya walaupun menjadi korban kekerasan dia tidak keluar gatel kok bisa walaupun tadi takut cemas mending punya pasangan daripada tidak ada kok bisa deh sorry dan itu menjadi PR sebenarnya Kak, karena harus dikaji lebih lanjut secara kualitatif. Nah kalau misal kita lanjut ke langkah selanjutnya misalkan Fajri kita sudah tahu bahwasanya kita punya teman terus kemudian dia jadi korban kekerasan ya kan, kita sebagai orang luar apa yang harus dilakukan walaupun kita tahu ini orang walaupun di mengalami kekerasan jadi korban kekerasan tapi dia kan takut keluar begitu, kita sebagai orang yang tahu itu apa yang harus dilakukan? Sebagai pribadi ya pendapat pribadiku karena banyak yang menghadapi teman-temanku yang seperti itu dan akhirnya mereka keluar dan akhirnya kenapa? Dan akhirnya berhasil keluar dari hubungan yang penuh kekerasan itu. Karena aku itu tadi harus selalu ada untuk mereka bukan selalu
intinya akan dites gitu suatu saat kalau ada nih self awareness ya gitu. Oh, Kalau misalnya ada artinya bisa sih sebenarnya. Kalau kita jadi temannya, kita bisa bantu keluar begitu. bisa kak. Awareness nih dulu ditingkatkan, sama self esteemnya atau gimana? Dari bacaannya apa aja? Kalau dari yang saya dapat itu kak, kalau misalnya kita sebagai yang jadi korban, kita itu bisa yang pertama itu disadari dulu kak. Itu tadi self awareness. Kemudian itu kita harus bisa berkomunikasi, nggak boleh komunikasi dengan pasangan kak. Kalau memang masih mau perbaiki hubungan kak, kalau misalnya nggak bisa dikomunikasikan dengan pasangan, kita bisa komunikasi dengan orang sekitar tuh. Kayak sebagai saya tadi yang kalau saya mau cerita ke temanku harus tak ada begitu. Jadi kayak dia nggak merasa sendiri kalau misalnya ditinggalkan ke sama cowoknya nanti gitu. Terus yang ketiga itu dia tidak bisa cari bantuan profesional langsung ya kak. Gitu. Sadar sekali dia kalau berbantuan profesional. Menarik sih. Ada enggak yang menarik sih kalau digali lebih dalam nih perspektif korban? Lanjut, kita menuju akhir dari diskusi kita, Fajri. Iya. Nah, ini skripsi kita kerja berapa lama? Lama ya? 2 semester. Enggak iya kak. Saya betul-betul itu 3 semester. Bukan 4 semester saya. 4 semester, luar biasa. Bergelut sama teori tekstual itu yang sangat kompleks. Oke. Makanya Iya. aku tak merasa kalau bicara tentang tekstual karena ini kompleks kita. Kompleks sekali. Kompleks sekali. Ada enggak titik di mana redup? Biasanya kan kalau di skripsi itu jatuh, kemudian apa yang membuat bangkit begitu? Yang Mengerjakannya lagi. yang buat bangkit sebenarnya karena judulnya kak. Kayak memang ini penelitian sebagai self healing sebenarnya. Karena mungkin karena kak juga berada pada titik itu sebagai korban. Iya. Jadi kayak Sorry, saya senyum di sorry. Sorry, bukan maksudnya menertawai kan pernah di posisi korban. Sorry. Iya. kayak termotivasi ya saja itu semua kan dapat selesaikan sih. Nah ini apa ya? Saya sendiri yang pilih judul bagaimana dengan teman-temanku yang lain yang sudah juga merasakan dan tanggung jawab gitu. Lebih ke tanggung jawab untuk bagaimana evaluasi diri sendiri. Terus kalau ini kan tadi sudah ada beberapa yang dimention sama Fajri, bisa diteruskan di bagian ini. Nah, kalau misalnya ada yang mau lanjutkan ini, paling dalam itu kita lanjutkan di bagian yang mana, Fajri? Saya bagusnya dilanjutkan di bagian alasannya orang bertahan dalam hubungan penuh kekerasan itu masih perlu dikaji lebih dalam dengan sudut yang lebih banyak. Dan itu Lebih ke perspektif korban rasanya tetap bertahan deh. Saya sorry Fajri, dewasa awal itu 2240 deh. kalau saya ambil sampai 18 sampai 25. Oh, dewasa awal 18 sampai 25. Halo? Iya. 18-25 santrok. Iya. Dewasa awal. Ya. Oke, Fajri. Terima kasih
kesediaan waktunya ini. Saya minta maaf ini jaringan plus agak-agak menggema ini. Aduh, padahal aduh, semoga ini tidak mengurangi nuansa euforia diskusi kita ini, ngobrolnya Fajar ini. Dia Fajar terganggu jaringan apa begitu, saya minta maaf ini Fajar. Saya juga jelek jaringan sama banyak orang. Nah, nah kalau ada enggak pesan yang mau disampaikan ke Fajri dari dua hal sebenarnya Fajri, orang yang berada di posisi jadi korban kekerasan dan juga mereka yang sementara mengerjakan skripsi. Yang pertama itu untuk perempuan di luar sana yang masih mempertahankan hubungannya maupun kekerasan. Kalian itu tidak sendiri gitu. Kalian selalu bisa bicara dengan orang-orang sekitar kalian. Nah, jangan terlalu bergantung sama satu orang, karena di sekitarmu banyak orang-orang yang peduli sama kamu dan kamu tidak sendiri. Kemudian untuk orang-orang yang sedang mengerjakan skripsi, tadi karena jatuh bangun dalam skripsi itu biasa, jadi intinya selesai gitu kalau dikerjai gitu. Tadi teman penonton saya ya, jadi kalau Fajar bilangnya yang di posisi korban, kan saya sih yakin Fajar kan orang yang di posisi korban pasti tahu aja bahwa dia korban kan. Pada akhirnya akan sadar kalau dia adalah korban. Kecuali si cowoknya jago manipulatif banget sih kan, mungkin dia nggak tahu. Kalau bahasa kasarnya kita diberaki si ceweknya, mungkin dia bakalan nggak tahu. Tapi saya sih agak yakin bahwa sebenarnya kondisinya orang tahu jadi korban. Cuma tadi kecemasan tinggi, avoidance-nya tinggi. Nah Pak Jerry, terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya ini ngobrol bersama kami. Ada enggak pesan terakhir untuk kami sebagai tim CIA? Apa ya? Menurutku bagus ya acara begini, Kak. Seru juga. Karena apa nih? Kalau skripsi di perpus itu biasa satu orang yang baca. Kalau begini kan bisa di-share, jadi banyak yang bisa lihat gitu. Jadi apa ya? Kayak lanjutkan terus gitu, Kak. Program. Ya, amin, siap. Nah ini saya butuh statementnya Fajri. Ini kan akan tersimpan di Instagram dan ke depan ini kan saya panjang, insya Allah ada tim database dan lain-lain. Bisa enggak misalnya ada bertanya ke kami terkait attachment, kekerasan, korban kekerasan, berpacaran, bertanya ke kami tim CIA, kami arah ke Fajri. Artinya saya butuh komitmennya Fajri, siap membantu apabila ada yang orang membutuhkan. Oh boleh, bisa saja. Oke, itu penonton saya ada statement dari Fajri, siap mensupport yang mau mendalami ini. Iya. Iya, oke, terima kasih waktunya Fajri. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau tim saya ada kekurangan sama Fajri. Saya berharap kita ini kan Fajri kita bisa berdiskusi atau ngobrol di kemudian hari secara langsung atau bagaimana, kan nggak pernah ketemu, ini baru ketemu itu pun live. Boleh. Ya siap, oke, terima kasih penonton saya ya, sampai ketemu di break episode 58. Thank you Fajri, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga. Ya, oke. Iya, siap.